qital, kutiba alaikumusiyam, maka dengan lafaz kutiba tidak kataballahu asyama disebutkan fa'ilnya kataballahu asyama, tidak, tetapi kutiba alaikumusiyama, maka di sini masuk kepada kaidah tadi di mana Allah Jalla wa Ala menginginkan Al-Qur'an yang merupakan kalamuhu, ucapannya dengan sighah mabni lil majhul, yang mana di ilmil balaghah memberikan makna Allah mengagungkan dirinya dengan tanpa menyebutkan dirinya yang membuat syariat kewajiban puasa. Dan kita mengartikan dan memahami seperti kaidah lugatil arabiyah, karena Al-Qur'an diturunkan dengan lugah arabiyah. Seperti Allah berfirman, bilisanin arabiyyin mubin. Dan di dalam surat Yusuf, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan. Maka kami menurunkan Al-Qur'an arabiyan, mansub dikarenakan hal dalam keadaan bahasa Arab. Dan di dalam surat Isra, bilisanin arabiyyin mubin, bahwa Al-Quran diturunkan dengan lisan Arab yang mubin, bermakna fasih, fushah, dengan bahasa Arab yang jelas. Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, maka kaidah dari nahwi, dari balaghah kembali kepada Arab. Maka di kalangan Arab, jika bentuk fi'il dihilangkan fa'ilnya, maknanya pengagungan. Seperti kami misalkan, laqad amaranal amiru an naf'ala kada wa kada, telah memerintahkan kepada kami amir, pemimpin kami, untuk melaksanakan demikian dan demikian. Maka lebih baik jika dihapuskan kalimat amir menjadi laqad umirna bi kada wa kada, kita telah diperintah untuk melaksanakan demikian dan demikian. Mana yang memerintahkan? Dihapus al-amir, ta'dziman lahu, untuk mengagungkan dia. Begitupun di sini. Bisa jadi siyak Al-Qur'an kataballahu alaikum asyama. Kataballahu alaikum asyama. Allah telah mewajibkan kepada kalian puasa Ramadan. Namun di sini Allah memilih dengan dihapuskan fa'il, dihapuskan dirinya dari penyebutan ta'dziman sebagai pengagungan di lugatil arabiyah, di ilmil balaghah. Maka di sini kutiba alaikumusiyam. Jika ditanya mana yang memerintahkan siapa, jelas kembali kepada Allah, karena Allah yang membuat syariat. Di mana Allah berfirman, am lahum syuraka syara'u minad-din malam ya'dam bihillah. Maka tidak ada syarikat-syarikat yang menyelisihi dan menyamai Allah dalam pembuatan syariat ini. Maka ini lafaz kutiba. Kenapa didamakkan dengan kutiba mabni lil majhul? Karena i'rabnya kutiba fi'lun madhi mabni lil majhul, wal fa'il mahdhuf, fa'ilnya dihapuskan, namun takdirnya Allah Jalla wa Ala. Kutiba alaikumu asyam. Kalimat asyam juga pertanyaan yang besar. Siam apa yang diinginkan di sini? Jawabnya, siam Ramadan yang wajib. Jika kita katakan mana wajah pendalilan asyam, tidak ada lafaz asyam itu siam Ramadan, tapi hanya asyam. Kita katakan alif lam yang masuk kepada asyam di ilmil i'rab lugatil arabiyah, al ataupun alif lam itu mempunyai ma'anin katsirah, mempunyai makna-makna yang banyak. Di antaranya al li ta'rif, untuk memberitahukan bahwa dia itu kalimat asyam adalah perkara yang sudah diketahui. Maknanya at-ta'rif kembali kepada beberapa perkara. Perkara at-ta'rif li dhihni, ataupun yang kedua at-ta'rif al-madhkur qablahu au ba'dahu. Maka di Al-Quran banyak
Allah berfirman dengan kalimat al seperti di sini, kutiba alaikumu asyam. Diwajibkan atas kalian wahai kaum muslimin asyam dengan alif lam maknanya berpuasa. Yang mana kalimat berpuasa ini karena masuk al menginginkan al at-ta'rif. Puasa yang masyhur dan ma'ruf di kalangan kalian. Dan al yang bimakna li ta'rif ini kembali kepada dua. Pertama al adzihni. Dia itu ma'ruf, perkaranya jelas. Kembali pertama kepada adzihn. Di pemikiran dan persepsi yang diajak bicara. Contohnya, kita di Dammaj. Di zaman Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i masih hidup. Maka datang rombongan dari ibu kota Son'a misalnya. Datang jauh-jauh 7 jam ke Ma'had Daril Hadits Bidammaj. Kemudian mereka bertemu dengan kita, para santri, dan menanyakan, ta'al, sini. Aina syekh? Dengan alif lam. Aina syekhu? Di saat dia bertanya, rombongan dari Son'a ini, aina syekhu? Di mana asy-syekh? Dimasukkan poin pendalilannya kita syekh dengan alif lam. Maka di Lughatul Arabiyah maknanya apa? Di sini sama seperti ayat tadi, kutiba alaikumus syiyam dengan aina syekh. Dimasukkan alif lam kepada asy-syekh yufidu at-ta'rif. Memberikan makna at-ta'rif. Ta'rifnya apa di sini? Adzihni. Kembali kepada persepsi dan pemikiran kita. Maka di Dammaj para masyayikh banyak. Ada Syekh Abdurrahman Mar'i rahimahullah. Ada syekh-syekh yang lain. Kita tidak menyebutkannya tapi sebutkanlah min bab insaf. Al-Hajuri juga ada. Maka ada syekh banyak. Ada syekh kita juga Yasin rahimahullah. Teman kita dan syekh juga banyak. Maka siapa yang diinginkan? Maka yang diinginkan oleh orang-orang Son'a yang datang 7 jam ingin bertemu dengan asy-syekh di Daril Hadits Dammaj adalah syekh siapa? Asy-syekh Muqbil Al-Wadi'i. Maka dengan menyebut hanya dengan alif lam, aina syekh? Bukan yang diinginkan Syekh Abdurrahman ataupun Al-Hajuri, tetapi yang diinginkan asy-syekh yang memimpin ma'had ini, karena mungkin mereka ada beberapa sumbangan dan sebagainya ingin diberikan oleh mereka ke tangan syekh. Maka aina syekh? Takdirnya di situ asy-syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i. Dari mana kita bisa mengetahui bahwa yang diinginkan orang ini asy-syekh tanpa menyebut Muqbil dan setelahnya adalah yang diinginkan Syekh Muqbil? Karena alif lam yang masuk kepada kalimat asy-syekh al li ta'rif dan ahad li dhihni. Kembali kepada pemikiran kita bahwa syekh yang diinginkan Syekh Muqbil, bukan yang lainnya. Faham sekarang? Begitupun di sini. Apakah di sini yang diinginkan asyam? Kembali kepada akal kita, puasa Ramadan. Pertama bisa jadi karena puasa Ramadan yang diwajibkan. Adapun puasa yang paling dekat kemarin misalnya puasa Ayyamil Bid, maka hukumnya bukan wajib, sunnah. Yang tidak melaksanakan tidak berdosa. Begitupun Yaumul Itsnain wal Khamis, Senin dan Kamis, hukumnya sunnah, bukan wajib. Maka dari sini saja bisa menjadi pendalilan kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan fardu ain atas kalian asyam, ay syiyam Ramadan. Dari segi apa? Pertama, ahad lidihni, bahwa sunnah-sunnah, puasa-puasa yang lain selain puasa Ramadan hukumnya sunnah, bukan wajib. Berarti yang diinginkan di sini kutiba wajib fardu ain, kembali kepada puasa Ramadan saja. Ini dari segi pendalilan bahwa al di sini yang diinginkan al ahad lidihni. Dan yang kedua al ahad lidzikri, kembali kepada ayat Al-Quran yang sebelumnya atau yang setelahnya, itu juga bisa. Dan jika kita rujuk kepada surat Al-Baqarah yang berhubungan dengan puasa, maka di sana ada ayat
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di bulan Ramadan yang diturunkan Al-Qur'an. Berhubungan dengan ayat ini. Kutiba alaikumus siyam. Diwajibkan atas kamu as-siyam. Siyam kapan? Siyam apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di bulan Ramadan yang diturunkan Al-Qur'an. Dari sini kita masuk kepada alif lam as-siyam ini alif lam at-ta'rif, namun bukan dhihni di akal kita, tetapi dari ayat yang sebelumnya disebutkan, ataupun ayat ini datang setelah kutiba alaikumus siyam, maka syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an itu menjadi pendalilan yang diinginkan. As-siyam adalah bulan Ramadan. Maka tidak ada persepsi kaum muslimin mengatakan kutiba alaikumus siyam bimakna diwajibkan puasa Senin Kamis. Tidak ada. Diwajibkan puasa Ayyamul Bid dengan pendalilan Al-Quran ini tidak ada. Hanya bulan Ramadan yang wajib. Maka dari ayat ini yang ma'ruf, kebanyakan semua santri sudah menghafalnya, maka kita masuk kepada penggalian wajah pendalilan. Maka kita sebagai tulabul ilm berbeda dengan awam, bukan hanya menyebut dalil, tetapi wajah pendalilan. Contohnya, ada santri di sini dengan orang awam di luar. Kita tanya orang luar, orang awam, Pak, puasa Ramadan wajib apa tidak? Wajib. Mana dalilnya Pak? Kutiba alaikumus siyam. Masya Allah. Wajah pendalilannya Pak? Tak tahu, pokoknya itu ayatnya ma'ruf, disebutkan sama ustadz-ustadz di khutbah-khutbah mereka. Kutiba alaikumus siyam, itu juga saya hafal segitu, sepotong setelahnya kama kutiba, lupa, pokoknya kutiba alaikumus siyam. Taib. Itu awam, mereka hafal ayat ini. Namun mana wajah pendalilan istishab al-adillah, tidak mengetahui. Maka kita tulabul ilm dari segi lughatil arabiyah, dari segi ilmil balaghah, dari segi al-i'rab, mengetahui wajah pendalilan. Maka di saat tulabul ilm di sini ditanya, ya akhi, apa hukumnya puasa Ramadan? Wajib. Pakai qalqalah lagi, wajib. Mana dalilnya? Kutiba alaikumus siyam. Diteruskan, kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Taib, mana pendalilannya ya akhi kalau itu puasanya wajib? Kalimat kutiba bimakna wajib, fardu ain. Tamam. Yang kedua disebutkan as-siyam. Bisa jadi siyam Senin dan Khamis ataupun siyam Ayyamil Bid. Jawabnya tidak. Karena kembali kepada ayat syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, itu yang diinginkan. Taib. Berarti wajah pendalilannya jelas. Back to the ayat. Kembali kepada ayat. Maka poin pendalilan dari ayat ini, kutiba alaikumus siyam, jelas. Yang diwajibkan adalah as-siyam, puasa Ramadan. Adapun ayat yang setelahnya maka tidak ada wajah pendalilan, kama kutiba alal ladina min qablikum, kecuali lafaz seperti kaum-kaum terdahulu yang diwajibkan kepada mereka puasa. La'allakum tattaqun. Ini pendalilan dari Al-Quran. Adapun pendalilan dari sunnah maka banyak sekali. Dan di sini bukan tempatnya kita menyebutkan, banyak sekali hadis-hadis tentang permasalahan kewajiban puasa Ramadan. Namun kita hanya cukup menyebutkan yang paling asas saja. Di antaranya adalah hadis yang muttafaqun alaih dari Ibnu Umar, yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda, Bunyal Islam ala khams, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan. Di riwayat Al-Bukhari dan Muslim diakhirkan puasa Ramadan sebagai rukun yang kelima.